Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita bersama. Marilah kita belajar bersama-sama tentang teks editorial. Akan kita bahas secara keseluruhan. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita bersama. Dalam mempelajari teks editorial, ada beberapa yang menjadi tujuan kita dalam pembelajaran ini, seperti yang ada di tulisan bawah ini, bahwa teks editorial itu diharapkan peserta didik dapat menganalisis, mengetahui, bahkan nanti pada akhirnya bisa membuat sebuah teks editorial. Kita lanjut saja ke materi yang pertama. Secara umum, bahwa teks editorial itu nantinya akan kita bahas satu persatu, mulai dari pengertian, kemudian kebahasaan, dan bagaimana cara menyusunnya. Ini yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah peserta didik membaca, mengamati tayangan video dan PowerPoint ini, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks editorial. Baik, kita simak video berikut ini. Sambil menunggu videonya, ini video yang akan kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman semuanya, sudah siap untuk belajar bersama? Ada yang tahu teks editorial? Teks editorial sama dengan tajuk rencana. Teks ini berisi opini yang didukung dengan fakta-fakta dan pendapat seseorang terhadap suatu isi atau masalah aktual, serta mengangkat isu-isu yang sedang hangat. Baiklah, itu pengenalan awal tentang teks editorial, mulai dari pengertian, kemudian ciri kebahasaan ya. Jadi secara garis umum kita akan mempelajari itu, dan kita akan kembali ke tampilan PowerPoint-nya, bahwa yang pertama setelah kalian menonton tayangan video tersebut, apa yang dapat kalian terima, yaitu tentunya yang pertama adalah pengertian teks editorial, kemudian struktur teks editorial. Namun sebelum saya lanjutkan, ada beberapa hal lain yang perlu kalian pelajari terkait dengan teks editorial, yang di sini tentunya kita harus tahu bahwa di sini ada satu flyer yang memang menginformasikan tentang teks editorial di Instagram, namanya Cerita Bahasa Sastra. Bisa kalian akses ya. Kemudian teks editorial ini akan saya bacakan. Sudah pernahkah mendengar editorial, atau sering sekali teman-teman membaca editorial? Secara umum, teks editorial tidak banyak mengetahui bahwa teks tersebut adalah bagian dari bacaan keseharian, yaitu koran atau surat kabar. Untuk lebih jelasnya, yuk kita baca satu persatu dalam pembahasan berikut. Ya, ini pengertiannya, nanti juga akan saya bahas di PowerPoint-nya, bahwa teks editorial itu sebuah artikel dalam
surat kabar berisi pendapat pribadi atau redaksi ya. Pandangan redaksi terhadap suatu isu. Isu itu adalah masalah aktual. Baik, tujuannya yaitu untuk mengajak pembaca ikut berpikir suatu isu. Yang kedua, memberikan pandangan kepada pembaca. Kemudian manfaatnya, memberi informasi kepada pembaca, merangsang pemikiran pembaca, dan menggerakkan pembaca untuk bertindak. Kemudian fungsi dari teks editorial itu sendiri yaitu menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Berikutnya, yakni mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Seterusnya, yaitu meneruskan penilaian moral. Baik, itu dasarnya. Kemudian ciri-cirinya, informasi yang tengah hangat. Biasanya informasi yang tengah hangat itu artinya isu atau informasi yang sedang hangat-hangatnya, aktual ya. Aktual itu memang sedang hangat-hangatnya terjadi saat itu, sedang menjadi trending topik pada saat itu, dan ciri-cirinya itu bersifat fakta ya, faktual. Artinya berita itu atau informasi tersebut sedang terjadi dan apa adanya terjadi, artinya fakta, sesuai fakta. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah penyusunan sesuai struktur kaidah kebahasaan, masuk akal ya, dan tidak imajinatif, atau kita sebut dengan sistematis dan logis. Yang ketiga, argumentatif, berisi argumen-argumen pendapat pribadi dari redaksi. Baik, itu secara umum di awal pembahasan kita. Untuk selebihnya silahkan bisa dibuka di akun Instagram Cerita Bahasa Sastra, dan akan saya kembali ke PowerPoint-nya. Baik, setelah kalian menonton video tersebut, tentunya ada dua hal yang bisa kalian terima, yaitu yang pertama pengertian teks editorial, yang kedua adalah struktur teks editorial. Kita bahas satu persatu. Dari pengertian, kita bisa memperoleh beberapa hal yang bisa disimpulkan bahwa teks editorial itu disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan ya, terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Jadi sekali lagi bahwa teks editorial itu pendapat dari individu atau pendapat pribadi, tetapi dalam hal ini bukan pribadi seseorang, tetapi pribadi dari penerbit. Nah, jadi misalkan ada satu koran, berarti di situ nanti teks editorialnya adalah pendapat tentang suatu isu atau suatu hal dari penerbit koran itu sendiri. Kita lanjut ke informasi dalam teks editorial. Ada jenis teks editorial, itu terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu yang pertama interpretatif editorial, kedua kontroversial editorial, yang ketiga explanatory editorial. Apa sih pengertiannya? Baik, untuk interpretatif editorial itu yang misi utamanya adalah untuk menjelaskan isu atau topik dengan memberikan fakta-fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Kemudian kontroversial editorial yang dibuat untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau kepercayaan pada suatu isu. Biasanya dalam editorial jenis ini pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Yang ketiga, explanatory editorial, itu yang menyajikan masalah untuk dinilai para pembaca. Biasanya tujuan teks ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan membuka mata masyarakat untuk lebih memperhatikan suatu isu.
editorial sangat mudah ditemukan di koran atau media massa lainnya. Apakah kamu bisa menemukan teks editorial yang ada dalam koran? Maka dengan mempelajari materi teks editorial ini, mudah-mudahan kalian akan lebih mudah untuk menemukannya. Baik, kita lanjutkan. Tipe teks editorial itu ada 4, menjelaskan atau menginterpretasikan. Kemudian yang kedua ada kritis, yang ketiga ada persuasi, membujuk atau ajakan, yang keempat ada pujian. Jelas ya, jadi itu keempatnya merupakan tipe teks editorial. Fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah perihal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Fakta itu adalah nyata, benar-benar terjadi. Kemudian pendapat atau opini redaksi ya, sekali lagi di sini pendapat atau opini redaksi, bukan pendapat atau opini pribadi atau individu. Pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Cukup jelas ya, kita lanjutkan. Baik, ini adalah struktur teks editorial. Yang pertama ada pernyataan pendapat, kemudian argumentasi, kemudian ada penegasan ulang pendapat. Jadi dalam struktur teks editorial itu ada 3 bagian. Pertama biasanya ada tesisnya atau pernyataan pendapat. Kemudian di tengah-tengahnya atau di bawahnya atau kalimat-kalimat berikutnya adalah argumentasi. Kemudian terakhir bisa penegasan ulang pendapat. Baik, ini pengertiannya untuk pengenalan isu atau tesis merupakan bagian pendahuluan dari teks editorial tersebut. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Jadi kalau kita bicara tentang suatu paragraf, biasanya kalimat ini adalah kalimat pokoknya, ya, ide pokoknya, yaitu yang akan memperkenalkan suatu isu yang nantinya akan dibahas pada bagian berikutnya. Kemudian bagian kedua dalam struktur teks editorial adalah argumentasi. Dalam teks editorial disebut juga sebagai penyampaian pendapat. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Jadi disinilah letak pembahasan yang berisi dari tanggapan redaksi. Atau di sini redaksi itu memberikan tanggapan dan dibahas di dalam argumentasi dari sebelumnya yang sudah dikenalkan melalui pengenalan isu atau tesis. Yang ketiga pada struktur teks editorial itu penegasan ulang pendapat. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Dari ketiga struktur teks editorial ini dapat saya simpulkan bahwa satu kesatuan di antara ketiga ini, pertama adalah pengenalan isu atau sering kita sebut dengan tesis, mengenalkan isu yang akan dibahas. Kemudian pembahasan isu atau sering disebut dengan argumentasi. Setelah dibahas dengan beberapa bagian atau beberapa kalimat, beberapa paragraf, kemudian yang terakhir adalah bisa simpulan, bisa saran atau rekomendasi atau solusi. Ya kan? Jadi di sini bagian yang terakhir ini adalah penegasan ulang pendapat. Baik, selanjutnya adalah itu di pertemuan pertama ya. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kita menganalisis kaidah kebahasan teks editorial. Ya. Di sini ada tayangan, cuman tayangannya sepertinya sedang bermasalah, maka kita langsung saja ke sini. Ketika kita membahas atau melihat di akun Instagram tadi, kita kembali ya.
bisa kita kembalikan ke akun Instagram. Baik, di sini ada kebahasaannya. Baik, kaidah kebahasaan ini bisa kita baca terlebih dahulu, selebihnya akan saya jelaskan dalam PPT-nya. Ya, ini yang akan kita pelajari, bahwa kaidah kebahasaan teks editorial itu sangat penting ketika nanti kita harus menganalisis ataupun kita membuat. Kemudian cara menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, berarti kita harus kenal dulu kaidahnya. Baik, di sini penyajian kembali isi teks eksposisi dengan bahasa berbeda. Yang pertama, menggunakan kalimat tanya retoris. Ini maksudnya editorial lah, bukan eksposisi. Menggunakan kalimat tanya retoris, menggunakan kata populer, menggunakan kata ganti penunjuk, menggunakan konjungsi kausalitas. Baik, kita akan bahas di Instagramnya. Ya, kaidah kebahasaan di sini bertujuan, yang pertama, adverbia bertujuan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menggunakan kata keterangan seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi, kata penghubung pada teks, contohnya bahkan. Yang berikutnya yaitu verba material, kata kerja yang menggunakan atau menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, contohnya membaca, menulis, memukul. Verba relasional, kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas, pengertian A adalah B, dan milik atau mengandung pengertian A mempunyai B. Verba mental, kata kerja yang menerapkan persepsi atau melihat, merasa, afeksi, suka, khawatir, dan kognisi berpikir dan mengerti. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Ya, kita ada di bagian ini. Kita akan bahas satu-satu, bahwa yang pertama adalah menggunakan kalimat tanya retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Jadi kalau ada kalimat tanya retoris, itu kalimat tanya yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban atau tidak mendapatkan jawaban, tetapi justru kita berpikir dengan pertanyaan itu. Kedua, menggunakan kata-kata populer. Di sini digunakan dengan tujuan agar pembaca mudah mencerna, tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dan dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Jadi gunakan bahasa-bahasa atau kata-kata yang populer atau mudah dicerna. Di masyarakat secara umum, kata interpretasi contohnya belum tentu dapat dicerna dengan baik, tergantung si pembacanya itu sendiri. Tingkatan pengetahuan terhadap kosakata, sehingga lebih baik menggunakan kata yang mudah dicerna, yang menggunakan kata-kata populer, sehingga si pembaca itu akan lebih mudah untuk memahaminya. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang menjadi fokus ulasan. Di sini cukup jelas ya, kata-kata penunjuk ini ada waktu, kapan, misalkan itu kata tanyanya. Waktu itu bisa menunjukkan contohnya pukul berapa, tanggal berapa, hari apa gitu kan, siang, sore, dan lain sebagainya. Tempat, peristiwa itu cukup jelas. Menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas tadi ada di sini ya, di bagian ini konjungsi ya, kata penghubung menggunakan konjungsi ya. Di sini konjungsi itu kata penghubung. Lalu apa yang dimaksud dengan konjungsi kausalitas? Itu diantaranya sebab, karena, sehingga, oleh sebab itu, oleh karena itu, ya kan, maka dari itu, bisa jadi.
Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Jadi untuk konjungsi kausalitas ini digunakan untuk mengungkapkan atau mengemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Baik, kita lanjutkan untuk sesi pembelajaran berikutnya, yaitu bagaimana kita merancang atau menyusun teks editorial dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Strukturnya sudah kita pelajari, kemudian aspek kebahasaannya juga telah kita pelajari. Lalu bagaimana? Kita simak tayangan berikut ini. Kita tunggu sebentar ya. Saya akan cari untuk bagaimana caranya. Ini kita simak bersama. Bagaimana sih caranya merancang teks editorial itu? Nah, kalian bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukanlah informasi yang ingin kalian ulas. Ini disebut sebagai tema atau payung dari informasi yang akan kalian tulis nantinya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menentukan informasi apa yang akan kita tulis? Kalian bisa membaca berbagai berita di koran ataupun menonton tayangan berita di televisi. Hal itu bisa membantu kita untuk menentukan informasi mana yang kiranya menarik untuk kita tulis. Lalu yang kedua adalah buatlah satu paragraf berisi pernyataan umum. Nah, tadi kita sudah mempelajari struktur teks editorial. Maka ketika merancang teks editorial, kita bisa memulainya dari struktur yang pertama, yaitu pernyataan umum, dengan menuliskan hal-hal yang bersifat umum dari informasi yang sudah kita tentukan. Lalu yang ketiga adalah, susunlah argumenmu yang berkaitan dengan topik. Nah, berkaitan dengan struktur yang kedua, yaitu argumentasi, maka cobalah kamu menuliskan berbagai macam argumen atau pendapat atau sudut pandangmu dari informasi yang akan kalian tulis nantinya. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga, buatlah kalimat penegasan ulang dari pembahasanmu. Ini nanti akan digunakan untuk mengisi struktur pernyataan ulang teks editorial. Biasanya pada paragraf ini atau pada bagian ini memuat sebuah simpulan atau saran-saran yang akan kalian sampaikan pada tulisan yang akan kalian tulis nanti. Nah, setelah kalian membuat pernyataan umum, mengumpulkan argumen, dan membuat kalimat penegasan ulang, maka kalian tinggal menyusunnya sesuai dengan struktur teks editorial. Seperti itu. Sesuai dengan sudah kan untuk merancang teks editorial. Nah, bagaimana? Apakah kalian bisa mempraktikkannya di rumah? Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Di sini ada pertanyaan, apa kesimpulanmu? Kita akan bahas ya. Terkait dengan bagaimana kita menganalisis atau kita membuat sebuah teks editorial. Ini sudah dibahas di sini, nanti akan kita combine dengan PPT-nya. Kalian sudah mengetahui struktur dan ciri kebahasaan teks editorial. Ya, kemudian bagaimana kita bisa merancang teks editorial? Maka ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukanlah informasi yang ingin kalian ulas. Misalkan di lingkungan sekitar kita atau di media massa atau berita saat ini yang paling santer atau paling aktual itu apa? Kita tentukan dulu nih. Di musim seperti ini mungkin ada pancaroba, kemudian ada bencana-bencana alam yang menyertai di saat pancaroba, atau bahkan berita yang paling terkini, paling aktual itu mungkin vaksinasi COVID-19 atau PTMT, ya kan, pembelajaran tatap muka terbatas gitu kan. Itu bisa menjadi
isu yang bisa kita angkat yang terkait dengan informasi yang terkini. Aktual itu terkini. Kemudian buatlah satu paragraf berisi pernyataan umum tentang topik. Jadi buatlah satu paragraf terdiri dari 2 atau 3 kalimat yang menjelaskan isu itu, yang memperkenalkan isu. Jadi ini bagian tesis ya. Bagian tesis ini memperkenalkan isu yang akan dibahas nanti di argumen. Kemudian susunlah argumenmu yang berkaitan dengan topik. Dari topik itu di bagian tesis itu kemudian kita susun menjadi beberapa kalimat atau beberapa paragraf barangkali ya. Cukup satu paragraf juga bisa, tetapi dengan menggunakan kalimat yang banyak ya, karena ini menjelaskan dari bagian tesis itu. Dari bagian argumen yang kalian atau yang kita susun, kita buatlah kalimat penegasan ulang dari pembahasanmu tadi. Jadi penegasan ulang itu seperti yang di awal tadi sudah disampaikan, ada bisa saran, simpulan, kritik, solusi dan lain sebagainya. Nah, itu masih menjadi sebuah konsep. Nah, setelah ketiga bagian itu sudah terstruktur dengan rapi, tentunya kita akan susun setiap paragraf menjadi wacana utuh. Jadi akan kita susun menjadi satu wacana utuh dari awal sampai akhir. Dan susunannya tidak boleh terbalik ya. Tesis, argumen, kemudian penegasan ulang. Baik, kita komen dengan materi yang ada di PPT. Kita lihat di bagian menyusun atau merancang teks editorial. Ya, jadi dari tontonan tadi kita bisa mengetahui bagaimana langkah menulis teks editorial, kemudian kita merancang teks editorial. Ya, langkah-langkah untuk menyusun teks editorial atau tajuk rencana itu mengambil topik. Ya, jadi kita harus menentukan sebuah topik terlebih dahulu. Kita mengambil topiknya, apa yang topik menjadi trending topik pada saat itu. Kemudian mengumpulkan informasi bisa berupa data, laporan-laporan objektif atau penelitian, riset ya. Itu bisa kita kumpulkan. Misalkan kita akan mengambil suatu berita yang aktual saat ini, kita harus mengambil sumber informasi dan mengambil fakta-faktanya, karena berita atau teks editorial itu bersifat fakta, bukan khayalan ya. Kemudian yang ketiga itu menganalisis masalah yang telah diangkat. Menganalisis itu artinya memberikan argumentasinya, argumennya. Jadi di awal itu sudah menentukan tesisnya, kemudian menentukan argumennya, dan yang terakhir memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Ini bagian terakhir ya, atau dengan yang kita sebut tadi di bagian akhir dari struktur itu sendiri, namanya itu penegasan ulang. Nah, kita bisa memberikan penegasan ulang dengan memberikan solusi, saran, kritik ataupun persuasif, ajakan ya. Kita juga tadi sempat dibahas di bagian paling akhir, itu membentuk suatu wacana utuh. Di sini juga bisa nih. Yang terakhir, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Ya, jadi dalam hal ini tidak menggunakan kata ganti saya. Kata ganti saya itu orang pertama tunggal. Baik, dari rangkaian yang disampaikan itu barangkali masih ada beberapa yang terlewat terkait dengan teks editorial. Dalam hal ini insya Allah secara kontinu akan kita pelajari lagi. Kita akan bersama-sama, mudah-mudahan kita bisa ketemu di dalam kelas dan kita akan bisa belajar di dalam kelas. Mudah-mudahan juga kita bisa tetap selalu sehat, amin ya. Jadi kita bisa belajar dengan penuh semangat. Mungkin itu yang dapat disampaikan terkait dengan teks editorial. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya mengajak pada kalian semua anak hebat, teruslah berusaha, teruslah belajar,
sampai kapanpun, karena dengan belajar akan dekat dengan kepintaran, dengan pintar kita akan dekat dengan suatu kesuksesan, dengan kesuksesan kita akan dekat dengan kekayaan. Maka belajar bisa membuat kita menjadi orang yang serba kecukupan, insya Allah, amin. Baik, terima kasih, demikian yang dapat disampaikan, banyak kekurangannya mohon maaf. Oh ya, satu lagi, jangan lupa untuk ikuti akun Instagram dari Cerita Bahasa dan Sastra yang tadi ya, akun Instagram yang ini. Nah, di sini ada beberapa macam yang insya Allah kita bisa belajar dari di sini. Kemudian YouTube-nya ada di Gustian Channel, jangan lupa untuk diikuti karena materi-materi ini juga akan diupload di akun YouTube Gustian Channel. Baik, demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.